Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah kegelapan malam, dan Anda melihat sesosok pria membelakangi Anda. Anda memanggilnya, berharap dia adalah kawan atau tetangga. Namun, saat dia menoleh, bukan wajah manusia yang Anda temukan, melainkan moncong serigala yang basah oleh darah. Dan yang paling mengerikan adalah, badannya tidak pernah berbalik. Tubuhnya menghadap ke depan, tapi wajahnya menatap tepat ke mata Anda dari punggungnya sendiri. Malam ini, kita tidak bicara tentang hantu biasa. Kita bicara tentang kesalahan alam, sebuah kutukan ilmu hitam yang gagal, dan makhluk yang seharusnya tetap menjadi mitos di lereng Gunung Slamet. Selamat datang di investigasi kita tentang Owl. Semua ini bermula saat proyek restorasi sebuah rumah kolonial tua di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dimulai. Rumah ini sudah berdiri sejak tahun 1920-an, ditinggalkan dan perlahan ditelan oleh akar pohon beringin. Lokasinya terpencil di sebuah lembah yang masyarakat lokal sebut sebagai jalur bisu. Tugas saya sederhana, menghidupkan kembali bangunan ini. Namun, di minggu pertama, ada satu aturan dari penduduk desa yang terdengar konyol bagi telinga modern. Jangan pernah menyisakan jeroan hewan di area terbuka setelah matahari terbenam. Mereka tidak takut pada pencuri. Mereka takut pada sesuatu yang lapar. Keanehan pertama bukan muncul dari penampakan, tapi dari jejak. Saat saya membersihkan lantai ruang bawah tanah, saya menemukan jejak kaki berlumpur. Namun, ada yang salah. Tumitnya berada di depan, dan jari-jarinya menghadap ke belakang. Seolah-olah seseorang berjalan mundur masuk ke dalam rumah. Tapi jejak itu menuju ke arah tangga naik. Lalu, ada suaranya. Setiap jam 2 pagi terdengar bunyi melengking dari atap. Bukan gonggongan anjing, bukan pula jeritan manusia. Itu adalah suara seseorang yang sedang tersedak darah, namun mencoba tertawa. Para pekerja mulai mengundurkan diri satu persatu. Mereka melihat bayangan pria tegak di balik jendela. Tapi saat bayangan itu bergerak, cara berjalannya menyentak, seolah persendiannya terpasang terbalik. Malam itu, hujan turun sangat deras. Saya terpaksa menginap di rumah yang baru setengah jadi itu. Saat itulah, bau anyir yang sangat menyengat memenuhi kamar. Bau daging busuk yang dicampur dengan aroma tanah basah. Saya mengambil senter dan mengarahkannya ke halaman. Di sana, di bawah pohon tua, saya melihatnya. Sosok itu tingginya hampir 2 meter. Bulunya hitam lebat menyelimuti pundak manusia yang kekar. Makhluk itu sedang membungkuk di atas bangkai kambing milik warga. Tapi saat makhluk itu menyadari keberadaan saya, dia tidak lari. Dia berdiri tegak, punggungnya menghadap saya. Dan perlahan, tanpa memutar bahunya sedikit pun, kepalanya yang berbentuk anjing hutan itu memutar ke belakang. Matanya kuning menyala, menatap saya dengan kebencian murni. Itulah Owl, makhluk yang konon adalah manusia pencari ilmu abadi yang dikutuk karena salah menempatkan kepalanya saat ritual bangkit dari kubur. Saya melempar kayu ke arahnya. Dia tidak menghindar. Kayu itu mengenai bahunya hingga terdengar
suara tulang patah. Tapi di depan mata saya sendiri, dagingnya berdenyut, tulangnya berderak, kembali ke posisi semula. Dalam hitungan detik, dia abadi. Dia tidak bisa mati dengan cara yang kita tahu. Namun, kejutan sebenarnya bukan pada wujud makhluk itu. Saat saya melanjutkan restorasi di bagian perapian tua, sehari setelah kejadian itu, saya menemukan sebuah kotak besi tertanam di balik semen. Di dalamnya ada sebuah catatan harian dari pemilik asli rumah ini. Seorang tuan tanah Belanda yang terobsesi dengan ilmu mistis Nusantara. Di halaman terakhirnya tertulis, dia bukan penjahat. Dia adalah penjaga yang saya ciptakan dari darah saya sendiri, agar rumah ini tidak pernah bisa disentuh oleh siapapun. Ternyata, Ol yang meneror desa selama ini bukan datang dari hutan. Dia terikat dengan bangunan ini, dan proyek restorasi saya tidak sedang memperbaiki rumah. Saya sedang merusak segel yang menahan makhluk itu tetap terkunci di dalam dimensi yang benar. Restorasi ini adalah undangan baginya untuk kembali sepenuhnya ke dunia kita. Sekarang, rumah ini sudah hampir selesai. Terlihat mewah, bersih, dan kokoh. Namun, setiap kali saya mematikan lampu di ruang tengah, saya selalu mendengar suara napas berat tepat di belakang tengkuk saya. Jika saya menoleh sekarang, saya mungkin akan melihat wajah yang seharusnya menghadap ke arah lain. Tapi yang membuat saya lebih takut adalah ini. Sejak restorasi selesai, tidak ada lagi hewan ternak yang hilang di desa. Yang hilang sekarang adalah orang-orang yang pernah mencoba bertamu ke rumah ini di malam hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ol hanyalah legenda untuk menakuti pencuri? Atau memang ada ilmu hitam yang bisa mengubah anatomi manusia selamanya? Coba cek di sekitar tempat tinggal kalian. Pernahkah kalian menemukan jejak kaki yang arahnya terbalik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena cerita yang paling menarik akan saya bahas di video berikutnya. Hati-hati saat menoleh ke belakang malam ini.